kita punya banyak sekali SSB di Indonesia, tapi SSB yang banyak juga SSB yang asal bangun. Cuma asal mencari satu prestasi yang harus menang. Akhirnya melupakan hal-hal dasar yang harus dilatih dari mental, karakter. Padahal di SSB itu tujuannya itu bagaimana membentuk karakter anak itu harus bisa bergaul, bisa sosialisasi, bisa belajar. Bukan cuma mencari satu kemenangan. Sampai di Eropa pun kita masih bisa. Pemain kita masih bisa. Mudah-mudahan yang sekarang sudah ada di Eropa itu bisa bertahan ya. Karena yang kalau macam kita bisa bertahan di luar itu cuma ada 3 hal, ada beberapa hal, maksimal 3 hal itu yang harus diperbaiki. Harus disiapin dari dini. Karakter, mental, disiplin. Itu yang kita tidak punya. Pelajaran yang bisa diambil sengaja dari ceritanya Bang Rocky tadi adalah kalau usaha itu memang gak cukup untuk sekadarnya doang. Betul. Bahkan maksudnya taruhlah pelatih puas gitu. Ya mungkin belum tentu cukup untuk karir dia ke depan. Ya. Iya. Lu karir itu bukan untuk muasin pelatih gitu. Ya untuk diri lu sendiri dan mungkin untuk tim ya kalau dalam konteks bermain sepak bola gitu. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gua Rifki Randa dan juga Evan Simon. apa kabar Van? Alhamdulillah baik. Setelah lama kita Tidak WFA ya, bertemu, betul. kita bertemu, akhirnya kita masuk kantor bareng lagi. Ngomong gue belum tes loh. Tes apa? Ya tes swab rapid gitu. Makanya tes kalau kayak gue dong, tiap minggu gue selalu rapid. Tapi gue selalu dites sama Tuhan. Setiap hari itu dites mulu. Yang penting ya tetap jaga olahraga kan, bener nggak? Lo olahraga nggak? Ya bisa dibilang olahraga lah. Naik turun tangga. Naik turun tangga di rumah. Oke. Ini kita udah masuk episode 38. Betul. Seperti janji kita minggu lalu bahwa di episode ini kita bakal kedatangan tamu spesial. Betul sekali. Siapa dia, Van? Dia ini tokoh sepak bola nasional. Mantan pemain timnas juga ya? Gue kurang inget sih sebenarnya. Tapi yang pasti dia wajahnya kalau tampil di TV gitu orang pasti tahu lah dia siapa gitu. Karena tampilan dia selalu nyentrik. Ki. Betul. Salah satu yang diingat dari bintang tamu kita tuh penampilan yang paling nyentrik. Betul sekali. Dan 2 gol spesial ya di luar negeri waktu lawan AC Milan. Nah iya Itu yang paling gue ingat. Legendaris. Siapa dia? Itu gue Van? bener-bener nonton live loh pas masih bocah. Betul. Dan gue gak tahu dia nih orang Indonesia sebenarnya ketika itu. Setelah berapa lama gitu gue baru baca berita baru tahu oh ternyata orang Indonesia nyetak gol. Oh. Ya udah langsung aja kita kasih tahu ya bintang tamu kita hari ini yaitu Bang Rocky Putirai. Apa kabar Bang? Gue lagi marah sama yang depan nih. yang depan so Evan ya? Iya, dia berani pas gue nggak bisa ngomong doang tuh. Dia memang ambil kesempatan tadi pas gue nggak bisa nyerocos dia ngomong banyak ya. Yang gitu loh. Bukan pas dia nggak tahu pas dia di Jepang sih. Oh iya. Lagi main sama Soneo jadi. Padahal dulu pas abang ngerantau ke Hong Kong tetangga. Iya. Oh itu tetanggaan. Ya apa kabar nih Bang Rocky? Puji Tuhan sehat, baik. Sehat terus Bang ya. Ya, amin. Lagi sibuk apa nih? Kalau sementara ini sih masih tetap seputaran sepak bola, masih tetap juga ngurus usia dini anak-anak, ya Gelora Putra, terus yang tim lebih lebih menjang itu timnas pelajar Kemenpora U16 yang lagi di Bandung. Terus sama masih tetap dengan tim Jakarta 69 Nitro itu masih tetap. Masih jadi nggak jauh-jauh dari sepak bola lah ya. Ya masih seputaran. Mungkin perlu dijelasin kali Ki, apa sih bedanya timnas U16 dan timnas pelajar yang kategori umurnya sama gitu? Yang lagi ditangani Bang Rocky ini. Kalau yang timnas yang ditangani oleh Bima itu kan itu yang dari federasi, yang memang itu event-event yang memang event yang ada dalam kalender PSSI. Tapi kalau timnas pelajar Kemenpora itu lebih banyak ke pemain-pemain yang dimana diseleksi di dalam satu turnamen yang dibikin sama Kemenpora. Terus itu ikut ajang-ajang tertentu setiap tahun saja. Yang cuma ada tiap tahun. Dan kebetulan timnas ini sudah 2 tahun lah kumpul. Dalam arti 2018 mereka seleksi, 2019 mereka ikut satu ajang bergengsi di Portugal Iber Cup. Mereka juara 3. Oh iya. Juara 3. Dan saya kira ini baru satu-satunya timnas pelajar Kemenpora yang tidak dibubarkan. Karena yang setahu saya itu setiap timnas Kemenpora yang dibentuk setiap habis event pasti dibubarin. Cuman tim ini aja yang tidak dibubarin dan dikumpulin sampai saat ini karena pada saat juara 3 kita tim Asia Tenggara Asia satu-satunya tim yang bisa masuk ke final
dan kita dapat juara 3. Dan dapat juara 3 itu kita dapat 1 tiket. Jadi seperti naik ke level elite. Jadi namanya Iber Cup Elite. Nah, Iber Cup Elite itu harusnya bulan Desember ini. Cuman karena ada satu wabah yang ada bikin COVID kita pandemi nih. nggak bisa berangkat. Nah, diundur jadi April nanti. Pada saat di April, tapi kita sudah tidak ikut yang 16, tapi kita ikut Iber Cup Elite yang 17. Itu di mana nanti, Pak? Masih tetap di Portugal. Oh, masih tetap di Portugal. Kalau saingannya di usia masih kompetisi antar timnas pelajar ini negara mana Bang yang paling? Sebenarnya kalau macam kita cari buat anak-anak ini tidak cari persaingannya, Iya. tapi cuman membuka wawasan mereka untuk dapat lihat sepak bola lebih tertinggi di mana, terus mereka bisa belajar karena di usia mereka ini 16 ke bawah itu adalah usia tahap belajar yang dimana mereka akan menjadi bekal mereka pada saat nanti masuk di profesional. Betul. Karena memang juga timnas pelajar Kemenpora 16 ini juga sebenarnya sih sekarang sudah bernaung dalam satu tim amatir yang namanya WBFC, itu Wanal Bintu KFC. Satu tim yang dari Papua, dari Timika. Ya kebetulan yang manajer atau manajemennya juga dari Timika dibentuk, tapi karena ini masih menyangkut dengan usia dini, ya mereka masih berkolaborasi dengan Kemenpora untuk itu. Tapi jenjang ke depan sih anak-anak ini mereka disiapkan sampai mereka sudah punya kontrak kerja dengan WBFC itu sampai 2027. Tadi Bang soal ngomong bahwa di usia 16 ini sangat krusial gitu dalam pembinaan. Sebagai pelatih tuh bisa di-share nggak Bang? Karena kan mungkin nggak banyak yang tahu ya kalau perbedaan latihan antara untuk anak usia U16 gitu atau mungkin dia ketika udah umur 20 dan mungkin udah di level senior gitu, perbedaan yang paling menonjol tuh apa sih? Sebenarnya perbedaan paling menonjol itu kalau dalam usia dini itu dibilang kita punya karakter ya. Karena pada saat contoh di SSB kita selalu tahu bahwa usia dini itu kita selalu juara, tapi pada saat senior kita tidak punya. Kalau maksudnya dalam salah satu hal yang tidak bisa kita pungkir itu, kalau memang kita jujur itu tidak mungkin kalau di usia senior kita kalah. Tapi kalau macam memang dikilas secara jujur, kita pasti di usia dini kita banyak curi umur. Ya, jadi artinya pada saat usia 14 itu yang bermain 15 atau 16 tahun. Usia 16 yang main 17 atau 18. Itu tradisi dari kita yang harus dirubah. Terus sebenarnya untuk anak-anak usia dini saat ini itu tahap belajar yang dimana dari 14, 15, 16 itu pembentukan karakter mereka pada saat 17 mereka akhir balik. Ya, yang satu hal yang kita tidak dapat di SSB itu pada saat dilatih dengan benar. Cara passing yang benar, cara kontrol yang benar. Contoh kita lihat bahwa sekarang pelatih SSB banyak yang kalau saya saat ini berat badan saya 65, yang dimana setiap gerakan saya harus kasih contoh ke anak-anak. Bagaimana mereka harus benar passing, body shape, cara berdiri. Tapi kalau kita lihat juga banyak pelatih SSB yang sekarang yang timnya selalu juara, itu bobotnya 2 kali lipat dari saya. Timnya bisa juara. Artinya berarti ada yang salah. Sedang saya yang tiap hari untuk dengan semua cara passing, kolong passing segala macam saya harus kasih contoh secara detail aja susah. Bagaimana pelatih yang punya bobot badan 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari saya timnya bisa juara. Ya, sedang di usia dini itu bukan hal gampang untuk melatih satu sistem bermain dengan benar, pola bermain dengan benar, cara teknik dasar yang benar. Ya, itu susah. Susahnya karena memang dari dulu kita tidak pernah dapat. Bedanya kita dengan negara-negara Eropa bahwa mereka sudah dilatih 6 sampai 9 itu masa bermain, sampai 10 itu bermain. Nah, berarti maaf saya potong. Dari dulunya itu berarti bukan soal teknik, waktu. Ya. Tapi soal umur. Jadi maksudnya sampai sekarang pun? Sampai sekarang pun masih. Kenapa lihat di timnas 19 Sintayong harus balik dari dasar. Itu yang dasar yang memang dasar benar kita tidak dapat kita punya banyak sekali SSB di Indonesia. Tapi SSB yang banyak juga SSB yang asal bangun. Cuma asal mencari satu prestasi yang harus menang. Melupakannya melupakan hal-hal dasar yang harus dilatih dari mental, karakter. Padahal di SSB itu tujuannya itu bagaimana membentuk karakter anak itu harus bisa bergaul, bisa sosialisasi, bisa belajar. Bukan cuma mencari satu kemenangan. Nah, memang kalau memang kita membahas soal pembinaan usia muda sebenarnya kan memang bukan cuma soal teknik ya. Soal mental itu menjadi penting gitu. Mental dan menurut saya terutama kedisiplinan. Mungkin Abang sendiri yang karirnya memang udah sepak bola gitu dari muda mungkin bisa diceritain gitu.
Sebenarnya yang kalau sampai di Eropa pun kita masih bisa. Pemain kita masih bisa. Mudah-mudahan yang sekarang sudah ada di Eropa itu bisa bertahan ya. Karena yang kalau macam kita bisa bertahan di luar itu cuma ada 3 hal, ada beberapa hal, maksimal 3 hal itu yang harus diperbaiki. Harus disiapin dari dini. Karakter, mental, disiplin. Itu yang kita tidak punya. Artinya pada saat kita punya karakter, kita punya mental, kita punya disiplin, pasti kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada. Itu pasti bisa hasil pasti maksimal kita bisa dapat. Dan hal itu tuh yang tadi abang bilang itu ketika abang masih aktif bermain pun terasa di level senior. Masih. Ya, artinya kalau macam pada saat kita sudah punya karakter dari usia dini, kita sudah dilatih dengan benar, kita sudah latih mental yang benar, terus kita punya disiplin yang benar. Di usia senior kita tidak akan mengalami satu kendala yang berarti karena kita sudah disiapin dari kecil. Contoh kita lihat bahwa banyak sekali pelatih yang komplain dengan apa yang dibikin Sintayong. Apa yang dibikin Sintayong itu saya sudah dapat pada saat zaman Anatoli Polusin. Ya bagaimana kita juara SEA Games 91. Jadi sebenarnya harus dijelasin itu bukan hal baru gitu ya. Bukan hal baru sebenarnya. Bukan hal baru yang dirasain sama pemain Indonesia, tidak. Artinya dua karakter pelatih yang berbeda dengan Luis Milla dengan mengajar sebenarnya kalau Luis Milla yang saya lihat itu bukan mengajar bermain bola, tapi dia merubah karakter pemain kita, merubah cara berpikir kita, merubah mindset pemain kita bermain dengan potensi yang ada kamu punya, dia ajarin secara pribadi itu dia bukan bertolak belakang dengan apa yang kita punya didikan ya, tapi dia berusaha menggali potensi yang paling dalam dari pemain untuk berkomunikasi, berpikir itu. Tapi di Sintayong di sini dibilang saklek. Ini begini dan banyak. Pada saat awalnya kan banyak tuh yang komplain, terutama itu ada grup-grup di WA itu grup-grup pelatih yang maksudnya tidak dapat kesempatan untuk jangan dibocorin. Grup-grup itu jadi cari musuh mulu. Tapi sebenarnya bukan cari musuh, tapi rata-rata semua narasumber yang ada di Indonesia itu cuma mau cari satu kelemahan orang, bukan mau memperbaiki, bukan mencari kasih solusi, tapi apa sih masa cuma latihan fisik, tapi dia tidak tahu dasar kita sebenarnya kelemahan kita apa. Jadi sekarang kita mau bikin teknik. Kalau kita nggak punya kondisi yang bagus, ya teknik juga tidak mungkin keluar. Artinya pada saat kita melakukan satu passing dengan 100 kali, kita tidak akan punya dapat passing yang benar dengan stabil kalau otot kaki kita tidak mampu untuk berdiri dengan benar. Jadi satu kali ayunan itu dengan frekuensi yang sama, bobot yang sama, semua tetap sama kayak begitu ya, dan otomatis sudah begini. Kalau kita tidak punya kondisi yang bagus, otot kaki yang bagus semua, itu tidak mungkin bisa dapat dengan kualitas yang sama. Pasti berubah-ubah. Nah mungkin itu yang dibentuk Sintayong, dan itu juga yang saya rasain pada saat 91. Satu hari 3 kali, saya sudah ngerasain itu. Jadi yang dibikin Sintayong sebenarnya bukan hal yang baru. Itu sudah terjadi jauh-jauh hari. Tapi karena memang cuman kita aja yang sukanya protes, kitanya suka aja mencari kesalahan orang lain, bukan mencari kasih solusi, tapi melihat kejelekan orang lain untuk jadi kambing hitamkan karena tidak dapat posisi di situ. Coba kalau dapat posisi di situ, tidak banyak ngomong kan. Sampai batuk saya. Tapi sebenarnya kalau tantangan terbesar nih Bang ya untuk pembinaan pemain muda di Indonesia itu apa sih Bang? Sebenarnya tantangan terbesar. Kalau misalnya boleh milih lah, boleh teknik, karakter, dan mental itulah. Sama itu tidak bisa dipilih. 3 harus jadi satu. Tantangan terbesar itu harus ada aturan dari pemerintah, mungkin dari presiden atau Kemenpora atau mungkin dari federasi. SSB yang melakukan pencurian umur harus ditutup dan oknumnya itu harus dikasih blacklist, tidak boleh lagi buka SSB yang baru. Nah itu secara regulasi maksud saya, misalnya sebagai pelatih gitu. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Karena pada saat nanti sampai di senior juga 3 faktor ini akan selalu menunjang. Jadi mental, karakter, terus disiplin itu tidak bisa dipisahkan. Karena pada saat kita tidak punya mental, karakter kita tidak akan keluar. Kita tidak punya karakter, pasti kita tidak punya disiplin. Jadi makanya di usia dini paling penting itu 3 itu. Bentuk karakter, bentuk mental, bentuk disiplin. Dan artinya pada saat 3 ini sudah terbentuk, yang ada di pemain kita saat ini masih 60-80% itu saya mau bikin yang saya mau. Oke. Jadi saya mau bikin begini dengan hal yang salah juga tahu salah ya saya tetap mau bikin. Tapi mereka belum menyadari apa yang saya butuhkan untuk bikin saya jadi seorang pemain hebat. Yang mereka belum sadarin itu. Jadi kalau misalnya tiga prinsip ini sudah mereka bisa pegang kuat, itu pasti mereka akan bisa berpikir lebih dewasa bahwa sebenarnya saya mau keluar malam saya tidak butuh kok. Jadi kebandelan remaja itu
ketahan sendiri gitu ya. Karena dia tahu apa yang dia butuh, bukan yang dia mau. Jadi itu yang kita kurang. Usia dini kita yang tidak dilatih, tidak diajarkan untuk memahami hal-hal seperti itu. Nah sebenarnya yang menarik Ki, Bang Rocky ini melatih squad yang satu level umur dengan anak-anak Garuda Select. Oh iya, yang kemarin baru selesai seleksi. Betul, yang untuk angkatan ketiga dan akan berangkat ke Inggris pada tanggal 20 November. Nah, kalau menurut Abang sendiri gitu, sebenarnya nih kita kan udah tahu ada banyak gitu dari dulu ya sejarahnya program-program mengirimkan anak muda Indonesia ke luar negeri. Mungkin yang paling tenar Primavera jelas. Kemudian SAD gitu yang juga agak sedikit masih baru, dan terakhir ini Garuda Select gitu. Abang sendiri melihat Garuda Select ini dengan sebenarnya kan Garuda Select kalau kita lihat lebih konsisten dibanding Primavera dan dibanding berturut-turut 3 tahun berturut-turut. Dan dibanding si SAD gitu. Dan mungkin secara jadwal pertandingan segala macam jauh lebih teratur. Dan menurut Abang sebenarnya ketika kita mengirimkan pemain muda kita ke luar negeri untuk berlatih, apa aja sih sebenarnya yang harus mereka terima selain di luar yang teknik segala macam itulah. Karena kita tahu mungkin di sana fasilitas teknik pasti jauh lebih standarnya lebih tinggi dibanding kita. Kalau standar fasilitas teknik lebih tinggi dari kita tidak. No, menurut Abang tidak? Sama, karena di sepak bola tetap sama. Kamu punya passing, kontrol itu tetap sama. Tapi kalau macam skill yang kita punya juga, pemain Indonesia juga punya banyak. Tapi sebenarnya standar yang lebih tinggi itu dari SDM itu sebagai seorang pelatih ataupun instruktur yang ngasih itu lebih tinggi karena mereka lebih tahu, lebih mengerti apa yang dibutuhkan untuk anak dengan disiplin segala macam itu mereka sakral dengan itu yang mereka bikin mereka bisa berhasil. Tapi kalau di sini kita kurang, ya. Dan ada misalkan ada pelatih-pelatih yang bikin seperti itu pasti jadi cemoohan. Contoh satu tim yang saya bawa saat ini timnas pelajar Kemenpora, ya mungkin juga by the way kan kamu kemarin kerja di Menpora kan Evan ya? Lama kan ya? Amat. Nah jadi maksudnya kamu tahu bahwa segala sesuatu yang dibikin dengan itu kan pasti selalu bubar, bubar. Ya, itu selalu cuma satu event bubar, satu event beres karena kasarnya cuma menghabisin dana lah kayak begitu. Tapi yang tim ini tidak. Itu yang saya bilang satu langkah yang baru dan di mana itu jadi pembicaraan banyak orang. Artinya mungkin kamu sering lihat di Abang punya sosial media bahwa dalam masa Covid itu semua tim libur. Betul. Tanpa kecuali timnas juga libur, semua libur. Tapi kita tetap berlatih. Ya, saya lihat. Ya, artinya kita mau bikin sesuatu yang baru bahwa kita tidak cuma berpangku tangan untuk meminta bantuan dari pemerintah. Yeah. Maksudnya artinya saya juga dapat saya sebagai pelatih juga dapat pelajaran yang berharga dari saya punya manajemen. Ya, bahwa saat ini memang pemerintah juga sudah bantu dengan berbagai cara untuk bagaimana bikin sepak bola untuk jadi maju. Jadi kita ditunjuk stakeholder untuk membantu. Dan saya dapat pelajaran yang pada saat ini kita juga tidak ada bantuan dari pemerintah siapapun. Ya pemerintah tidak bantu kita dalam arti masalah finansial segala macam itu jalan sendiri dan sampai saat ini yang mau dibentuk itu seperti itu. Jadi kan banyak dari operator-operator yang menjalankan sesuatu contoh top score yang banyak sekali itu yang memang butuh bantuan segala macam. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tidak bisa jalan. Bukan cuma pemerintah, kita punya ASKOT segala macam. Kalau tidak ada bantuan dari federasi, mereka tidak bisa jalan. Liga 1, suratin segala macam. Kayak kemarin juga dengan tim saya ikut di suratin di Bandung kemarin. Ya, semua fasilitas kita mesti tanggung sebagai tuan rumah. Kita tanggung ini. Tapi yang saya tahu bahwa setiap kegiatan yang dimana itu agenda PSSI pasti ada kucuran dana untuk mempermudah. Tapi itu dilimpahkan ke peserta. Nah itu yang harus dirubah. Yang sekarang ini kita berbuat. Hanya kita tidak minta dari siapa, tapi program kita tetap jalan. Ya, itu yang mungkin bisa saya gambarkan dengan yang Garuda Select ini. Nah contoh saat ini saya baru pulang dari Medan juga untuk bukan mau soan, tapi kemarin saya ke Medan itu ke Tapanuli. Kita memang sengaja ke pelosok. Kita kemarin bikin di Garut. Kita diundang dari Garut. Tapi kita tidak minta bayaran, kita datang sendiri dengan semuanya biaya sendiri. Kita sampai di Garut, kita seleksi ada 2 pemain, kita umumin, kita kasih kesempatan untuk coba. Terus di Tapanuli lagi kemarin ada 3 pemain. Tapi kalau soal mengirim tim anak muda ke luar negeri itu yang seperti yang dilakukan Garuda Select, menurut Abang sendiri lah gitu sebagai mantan pemain,
Sebenarnya kita tahu bahwa di sana juga pun mereka sebenarnya di tempat tuh udah ya lu jauh dari keluarga, lingkungan yang baru gitu kan yang mungkin asing banget dengan Sebenarnya tropisnya kita. yang tadi kamu kan kemudian apa saja yang mereka harus dapatkan. Nah, yang dapatnya itu tentang apa? Jadi kalau macam abang sebagai pemain, saya tidak berpikir panjang. Saya akan berangkat dan saya akan mencari apa yang saya butuh di sana. Jadi saya mempersiapkan diri saya, makanya tadi saya bilang kalau pada saya sudah punya disiplin, karakter, saya punya mental. Ini saya akan dapat banyak hal di sana. Dan banyak hal itu latihan dengan benar, bermain sepak bola dengan benar. Semuanya itu persentase benar itu akan lebih banyak daripada persentase yang salahnya. Dan itu akan sangat membantu dia pada saat walaupun dia tidak bisa bermain di Eropa, dia akan bisa bermain di Liga Indonesia itu akan lebih mudah. Satu, karena kalau sepak bola sih sebenarnya bukan masalah teknik skill ya, tapi bagaimana seorang pelatih meramu, bagaimana seorang pelatih menciptakan timnya itu bisa menjadi solid. Berdasarkan karakter-karakter yang pemain itu punya. Nah, itu yang kita tidak punya. Jadi pada saat pemakai contoh Sintayong memang bilang benar kok. Memang coba kamu lihat berapa banyak sih tim Indonesia pada saat TC di luar negeri bisa mengalahkan tim-tim luar negeri atau apalagi tim-tim Eropa dengan berturut-turut seperti itu. Enggak ada. Nyatanya memang kita mampu. Memang kita mampu, tapi memang pada saat kita melakukan sesuatu yang baru itu orang selalu pandang sebelah mata. Nah, tapi paling nggak dengan apa yang Sintayong bikin ini memang jalannya benar. Nah, tergantung pemain ini bisa bertahan apa tidak. Dia punya mental, dia punya karakter bisa bertahan apa tidak. Ya, karena memang semua itu kan butuh proses. Dan maksudnya proses yang dibikin sama Sintayong dengan proses yang dibikin si Luis Milla kan dua cara yang berbeda. Tapi di Luis Milla itu juga kan punya prestasi. Prestasi yang dimana mereka bisa tembus di Asian Games bermain dengan baik semua. Cuman dari tidak kesabaran kepengurusan saja untuk kesempatan kepada Luis Milla. Ya untuk maksudnya bisa membentuk tim yang lebih baik. Tapi dengan adanya Sintayong bikin satu terobosan yang baru ya paling nggak kita lihat aja nanti di hasilnya di terdekat Piala Asia U19 nya. Ya, gitu. Tapi kan tentunya kita berharap Sintayong kerjanya gitu bukan cuma di U19 gitu nanti ujungnya bagusnya gitu. Kita berharap sebenarnya sih kalau macam ujungnya ke senior itu memang mulai dari bawah. Ya pasti gitu. Tapi sekarang kalau macam kita utamanya sekarang di 19 nih ya. Sekarang kalau macam kerangka tim di 19 sudah bagus. Ya, sudah bisa. Enggak mungkin kerangka tim ini akan dibuang di senior. Dia pasti akan bawa kerangka ini ke atas. Iya. Kenapa dia akan selipin saja pemain-pemain senior yang bisa selipin, yang pemain-pemain yang di atas 20, 21 bisa ngimbangi apa yang dibikin. Dan kalau macam dengan apa yang dibikin sama Sintayong di tim 19, saya pikir pemain liga tidak akan mampu. Tidak banyak pemain liga yang mampu untuk bisa mengimbangi. Ya, dengan latihan 1 hari 3 kali ataupun dengan latihan conditioning yang luar biasa. Karena di tim liga juga nggak banyak yang bisa latihan seperti itu. Jadi untuk bisa masuk dengan ke timnas senior, dia akan mempermudah. Dia tahu bahwa nanti dia akan pakai tim yang lolos dari kompetisi seleksi segala macam itu dia akan yang terbaik. Nah, terbaik itu pada saat nanti mengikuti program dan cara bermainnya dia itu yang paling susah nanti. Karena semua yang cara bermain dia kan sangat membutuhkan kondisi fisik yang prima. Tapi saya penasaran sih sebenarnya. Taruhlah Abang sudah membuat sebuah skema latihan gitu kepada anak-anak yang timnas U pelajar gitu dan anak-anak Garuda Select pun ditempa di Inggris dengan intensitas latihan yang menurut saya lebih tinggi dibanding di Indonesia. Ketika mereka kembali sebenarnya agak sulit gitu untuk mereka tetap melanjutkan intensitas latihan seperti itu. Yang sama. Nah, itu yang tadi Abang bilang. Kalau kamu sudah punya mental, kamu sudah punya karakter, kamu sudah punya disiplin, kamu akan tahu apa yang kamu butuh. Kamu akan bisa itu daftar latihan itu kamu akan ikan. Dan kamu akan selalu jaga itu. Walaupun tahu pada saat kamu latihan sendiri itu paling cuma 40-50% tidak akan lebih untuk menjaga kondisi dengan program yang kamu sudah punya. Itu kamu tidak akan bisa bikin lebih dari itu. Karena tidak ada pengawasan, kamu tidak tahu naik turunnya seperti apa, bebannya seperti apa, kamu tidak tahu. Tapi kalau kamu mau belajar dan kamu mau tanya, pasti bisa. Nah, itu yang Abang bikin, maksudnya selama Abang di Hong Kong juga Abang bikin, latihan polisian begini, Abang tanya, Abang bikin. Jadi itu yang Abang bilang bahwa pada saat kamu sudah punya karakter, kamu sudah punya mental, kamu sudah punya disiplin, kamu akan tahu apa yang kamu butuh untuk bikin kamu bisa bertahan untuk jadi pemain sepak bola hebatnya. Sebenarnya permasalahan yang kamu bilang itu Abang sudah mengerti. Mereka cuma 1 tahun kan.
1 tahun dan Nah, ada sih yang ganti. lanjut gitu. Ya, artinya mereka ambil kayak yang 2004 kemarin, mereka ambil yang 2005 dapat. Akhirnya tahun besok dia bisa 2 tahun di sana. Karena umurnya masih masuk. Betul. Nah, 2 tahun habis itu dia udah pasti pulang. Karena tidak perpanjang lagi. Nah, itu yang dibilang bahwa 1 tahun ini kan cukup waktu yang cukup untuk kamu berbenah, kamu mengevaluasi diri. Tapi yang ada yang itu saya bilang pemain Indonesia yang tidak punya itu karakter, mental dan disiplin. Mereka nganggap ini cuman satu lotre biasa lah. Nah, pada saat udah kebuang di sana, sampai di sini dia tidak tahu apa yang mau dia bikin. Dia cuma mengandalkan saya habis dari Garuda Select saya pasti dapat tim di sini. Tapi dia lupa pada saat dalam kurun waktu 6 bulan semua yang di Garuda Select ini hilang. Karena dia akan kembali ke selera asalnya dia. Jadi memang kesadaran diri itu harus dibangun ya. Jadi memang mental, karakter, disiplin itu memang pemain harus punya. Karena pada saat dia sudah punya itu sudah melekat, itu dia akan jadi pemain hebat karena dia tahu apa yang dia butuh. Dia pasti jaga itu. Jadi sebenarnya memang anak-anak Garuda Select itu udah punya modal. Iya, tinggal bagaimana itu. Tinggal bagaimana aja dia melanjutkannya sendiri kesadarannya. Mungkin bahkan kalau mungkin kita taruhlah masuk klub Liga 1 berarti melawan lingkungannya sendiri kan, lawan teman-temannya sendiri gitu, teman satu rekan satu timnya. Contoh kamu bilang, oke, siapa akhirnya Evan Dimas yang sayap kanan, siapa? Evan Simon. Bukan. Maldini Maldini Bali. Bali. Pali hilang, kan? Padahal dia sangat bersinar tuh waktu Evan Dimas. Ya di AFF. Nah, habis itu siapa lagi yang bertahan sekarang cuma Evan Dimas, masih menonjol cuma Evan Dimas, siapa lagi? Itu Hansamu. Hansamu, Zulfiandi. Nah, cuma itu. Dari 30 kan? Iya. Dan memang semua selalu seperti itu. Jadi memang siapa yang siap dengan mental, dia punya karakter, punya segala macam, dia akan tahu. Untuk mempersiapkan dirinya seperti apa dia tahu. Jadi kalau misalnya di masyarakat muncul stigma gitu ya, kalau cap bahwa pemain-pemain muda Indonesia sekarang tuh banyak yang manja atau kelimpungan atau bingung gitu mau ngapain setelah mereka dapat ya contohnya U19 AFF dulu terus Garuda Select. Nah itu menurut Abang cap seperti itu bener nggak sih? Ada stigma kayak wah pemain muda Indonesia tuh kayaknya manja atau kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau bukan manja sih enggak. Artinya dulu kita cuma dapat kesempatan itu cuma seputaran nasional, contoh seperti Suratin. Oh iya. Ya itu paling banyak itu Suratin. Nah, sekarang mereka ada yang keluar negeri Garuda Select ini itu banyak. Sebenarnya sih bukan manja, cuman karena memang dunia yang sudah mulai berubah, adaptasi itu yang cuman mereka punya kesempatan yang lebih banyak. Mereka punya kesempatan lebih banyak, tapi karena tidak dididik tidak diajarin dengan benar dari kecil bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali dan kesempatan ini kamu mesti dapat seperti kamu mesti bikin seperti apa, kamu mesti mempersiapkan dirimu seperti apa. Itu yang mereka tidak diajarin. Jadi pada saat mereka lepas dari sana mereka tidak tahu apa yang mereka bikin. Tapi itu bukan cuma sekarang kok, dari dulu tetap sama. Berarti memang pada akhirnya seleksi alam sih. Ya. Seleksi alam jatuhnya. Maksudnya kayak sebenarnya yang menarik sih tadi apa Abang bahas soal Hong Kong. Ya. Kita tahu bahwa nggak mudah gitu untuk seorang pemain Pemain Indonesia Indonesia gitu yang memang jarang mempunyai riwayat gitu sejarah pergi ke luar negeri gitu. Ini belajar menimba ilmu di luar negeri jauh dari keluarga, homesick segala macam. Abang tolong dong ceritain dong dulu kalau pas di Hong Kong tuh gimana sih tantangannya gitu. Sebenarnya sih sama untuk mulai dari Hong Kong itu sih sudah mulai pada saat kita seleksi. Kita seleksi dari usia dini, kita ditanya, kamu kangen nggak sama keluarga? Itu terjadi pada saat maksudnya ada psikolognya. Oh iya. Ya psikolog Joe Rumeser mungkin tahu. Itu dia kasih satu pertanyaan. Pada saat abang di Garuda 2 itu kumpul yang terpilih semua sudah kumpul, sudah dikasih pertanyaan. Kamu kangen nggak sama keluarga? Enggak. Kamu jawab enggak? Enggak. Kenapa? Karena abang langsung jawab, kalau saya kangen saya pengen pulang terus. Kalau saya pengen pulang terus kapan saya main bolanya? Gitu. Jadi memang pada saat kita mau sampai level yang tertinggi itu setiap seleksi nih kayak Garuda Select itu pasti ditanya. Pertanyaan itu pasti ada. Karena itu hal penyakit terbesar dari pemain Indonesia yang selalu mau pulang. Karena tidak bisa jauh dari orang tua alasan seperti itu. Gitu. Tapi kalau macam pemain itu maka abang bilang dia punya mental, dia punya karakter, dia pasti tahu apa yang dia butuh. Dan itu bisa diatasi. Dan berarti memang sudah ada kesiapan untuk berkorban berarti ya. Karena maksudnya ya kalau kamu nggak mau berangkat jauh-jauh, suruh aja bapakmu bikin tim sendiri.
Ya kan? Berarti kamu jadi tim itu, tapi kalau enggak, ya kamu mesti yang kamu namanya juga kamu akan cari persaing di tempat yang lebih gitu. Contoh kamu dari Malang atau dari Ambon, kamu mesti keluar ke Pulau Jawa kok untuk dapat tim yang lebih baik. Dan pada saat kamu naik level tinggi, kamu keluar internasional kok. Nah yang didapat di Garuda Select saat ini itu program yang sangat luar biasa. Harusnya 3 tahun, ya 3 tahun berarti mereka sudah 3 generasi. Harusnya di 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mereka bakal muncul di timnas senior. Kalau mereka bisa mempertahankan performa mereka semua, tapi kalau enggak, ya enggak. Tapi mungkin sebenarnya kalau misalnya kita berharap kayak 100% gitu, anak-anak yang dikirim luar negeri untuk semuanya step up, berlebihan gak sih menurut abang? Karena kita tahu maksudnya karir seorang pesepak bola itu nggak kayak karir pekerja swasta kan. Iya. Banyak faktor-faktor non teknis yang sebenarnya bisa mempengaruhi dan itu jauh lebih besar gitu. Kayak taruhlah cedera misalnya 1 atau 2 konflik dengan manajemen klub gitu. Nah itu yang abang bilang. Kalau kamu tanya, kita sebenarnya semua tahu bahwa semua olahraga itu rentan dengan cedera, apalagi di sepak bola. Dan pada saat abang tahu bahwa abang bilang kenapa abang selalu fokus dengan 3 hal ini, dan pada saat 3 hal ini sudah fokus, dia akan tahu. Contoh masalah penanggulangan cedera, penanggulangan pertama setelah abang tahu semua, karena abang mau belajar. Karena itu yang tidak dimiliki oleh hampir sebagian besar pemain-pemain muda kita. Jadi misalkan dulu pada saat abang masih aktif bermain, itu ada 1-2 obat Voltaren, Voltadex sama Newscalan itu campuran yang sangat bagus buat otot ataupun cedera. Itu abang selalu bawa dalam tas. Abang punya vitamin Surbekti sama Sangabion sama Formaton. Abang selalu bawa dalam tas. Terus abang punya hal-hal yang menyangkut kesehatan, abang bawa. Karena abang tahu bahwa dokter itu juga tidak bisa memperhatikan kita secara utuh, karena memang ada misalkan kita berangkat 20 orang, dia harus memperhatikan 20 orang. Iya betul. Nah hal-hal seperti itu abang tanya, abang siapin sendiri. Siapin sendiri kan otomatis butuh pengeluaran biaya duit. Nah dan kalau macam kamu berpikir malah saya beli duit mah udah ada yang, itu yang salah sebenarnya. Sekarang kamu dibikin kamu sehat, kamu punya gaji besar, masa sih udah hal kecil seperti aja kamu tidak bisa talangin. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang memang kita kurang. Jadi pada saat kamu tahu semua seperti itu, untuk mempersiapkan kamu seperti apa, yang bilang kamu tahu apa yang kamu butuh. Sebenarnya itu kendala terbesar di pemain Indonesia. Beda kelas Bang Rocky ini lah. Gua kalau main bola cuma bawa counterpen. Sebenarnya sih memang kayak contoh saat nih hari Jumat ini, abang mungkin tahu Benny. Abang juga kenal dari Marbun ya. Salah satu master yang fisioterapi yang ada di Persib Bandung. Ya. Saat ini ada beberapa pemain yang cedera, abang bawa ke dia. Nah, dia menawarkan diri, bang, siapin aja waktu, tolong ngomong sama manajemen tim, saya mau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu saya untuk bagaimana pemain-pemain bisa penanggulangan cedera pertama pada saat pemain terkena. Dia mau kasih nanti hari Jumat ini. Jadi hal-hal seperti itu yang abang cari untuk kasih tahu ke pemain. Nah, karena memang edukasi seperti itu yang kita tidak dapat pada saat abang zaman abang bermain, abang tidak dapat. Tapi pada saat abang kayak di abang dulu punya masyhur dari Cekoslowakia. Abang tahu minum whisky, alkohol itu dari masyhur ini. Umur berapa itu bang? Mana di RC itu di Garuda 2 lah itu. Itu setiap satu minggu itu 2 kali abang dikasih. Itu whisky campur mentega. Ya, itu minum. Untuk? Jadi cuman minum sloki. Jadi pada saat kita dalam latihan capek, kenapa di Eropa itu pemain suka minum, karena suhunya suhu di sana dingin. Mereka butuh sesuatu yang membuat suhu badan mereka naik untuk jadi buat sirkulasi darah pada saat apalagi capek. Nah, abang selalu dikasih tiap 3 hari latihan itu dikasih 1 sloki. 3 latihan itu dikasih sloki. Artinya cuman 1 sloki karena cuaca kita di sini panas, jadi panas saja. Itu pasti keringat keluar. Nah, pada saat keringat keluar itu pembuluh darah atau sirkulasi darah itu kan lancar. Nah, itu tandanya udah normal. Nah, itu abang tahu, abang tanya terus buat ini apa? Ini apa? Ini apa? Obat ini buat apa? Ini abang tanya. Abang simak udah, jadi abang coba semua obatnya yang dikasih rekomendasi sama dia. Oh, ini yang cocok. Ya udah saya simpan. Jadi
sesuatu obat yang kayak vitamin. Orang bilang vitamin yang enggak, saya enggak cocok dengan vitamin. Ini saya cocok dari ini sama ini dari abang mulai main sampai sekarang abang pakai. Karena memang pada saat minum memang ada pengaruhnya di badan, memang cocok. Ya udah, jadi bukan masalah kelas enggak. Bukan masalah hebat tidak, tapi pada saat kayak contoh sekarang kita belajar untuk ngasih tahu pemain. Kita tidak mengerti, cari informasi, mau dong Ben, ya mau bang, saya mau, dia kasih. Nah edukasi seperti itu yang harus kita ajarin itu dari usia-usia dini. Jadi mereka tahu. Jadi pada saat sampai di profesional mereka juga tahu apa yang mesti mereka bikin. Berarti memang sebenarnya sebelum dijelasin Bang Rocky gitu ya, manja yang di mindset gua adalah malas latihan. Ya. Tapi ternyata tidak terbatas sampai itu, lo mau rajin latihan pun kalau tidak memiliki keinginan untuk mencari tahu lebih jauh soal pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya memang udah ada staffnya sih, gitu. Ya artinya sama aja tanda kutip lu manja. Gitu. Ya jadi bukan hanya cuman ilmu nendang bola aja bang ya, ya ada ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Jadi contoh kita lihat di Indonesia di Liga, pada saat dia bilang hamstring, pertandingan ini apalagi sudah bikin gol, itu pasti keluar tuh, nggak main. Latihan tidak akan ikut tuh. Kita main hari Rabu. Kamis, Jumat, nanti Minggu main lagi. Minggu dia pasti main. Karena nggak latihan tuh sebelumnya. Nah sekarang berdasar dari hari Rabu dia main, Kamis dia nggak latihan, Jumat dia nggak latihan, Sabtu dia nggak latihan. Dia pikir dia fit. Padahal maksudnya yang abang cuma dapat informasi bahwa 2 hari kita tidak melakukan aktivitas, itu udah habis. Itu masa otot akan berkurang. Nah itu yang kita tidak tahu. Itu yang pemain-pemain tidak tahu. Dan pada saat dia, kalau kita lihat pemain di Eropa, di hamstring, dia libur. Tapi libur itu dia tidak makan tidur. Dia pasti di fisioterapi, latihan, segala macam. Makanya pada saat mereka fit, sembuh, dia akan sembuh terus itu. Tapi kalau pemain Indonesia, sembuh nih, tinggal latihan, udah sehat, main lagi, kambuh lagi. Kalau enggak cedera lain lagi. Karena memang lupa bahwa 2 hari tidak latihan itu masa otot akan berkurang. Nah sekarang kalau 2 hari, kalau 1 minggu. Nah itu yang maksudnya pengetahuan dasar yang pemain-pemain kita tidak tahu. Banyak banget yang tidak tahu. Dan maksudnya abang lihat pada saat abang masih bermain di bola, masih aktif juga, latihan libur nih, sakit nih, libur. Dia tidak lakukan apa-apa, cuma kompres, jogging. Nah terus pada saat hari H main, bisa. Tapi dia lupa ototnya tidak siapin. Pas main kena lagi. Aduh, apalagi kalau sudah bikin gol. Oh, selesai sudah itu manajemen. Ngangkat kaki dia. Oh, aja. Nah, ngabisin bonus mungkin Bang itu. Makanya enggak latihan. Ya, tapi dengan adanya program Garuda Select atau dulu kan ada SAD gitu kan. Dan program-program lain ini kan didukung juga dengan dari pihak swasta ya. Kita kan nggak bisa mungkin tidak bisa mengandalkan 100% dari pemerintah sebenarnya gitu kan. Harus ada dukungan dari pihak swasta nih. Menurut abang bagaimana nih dengan program-program pembinaan muda yang ada di Indonesia dengan ada dukungan dari pihak swasta tuh menurut abang kayak gimana? Sebagai pemain nasional. Pemain nasional. Mantan pemain nasional. Ya. Karena maksudnya kalau macam kamu punya manajemen yang benar, berarti kan tidak tergantung dengan orang tuh, kamu tidak biasa untuk meminta. Jadi kalau abang bisa lurusin aja bahwa segala sesuatu bukan tergantung dari pemerintah ataupun swasta. Tergantung bagaimana siapa yang ditugaskan di situ. Dia mau berpikir secara positif untuk membuat satu program ini bisa berjalan dengan mulus, membuat program ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bisa membuat prestasi sepak bola bisa. Nah, siapa yang dulu sebenarnya yang paling penting itu bukan yang ini pemerintah yang punya, ini swasta punya. Sebenarnya sih bukan. Kalau abang sih nggak bisa. Kalau abang lihat seperti itu, jadi nggak bisa jawab gitu. Dan juga kembali lagi setelah ada dukungan dari manapun atau dengan manajemennya yang baik, kenapa tetap aja itu balik lagi ke pemainnya kan. Ya. Bagaimana dia bisa bangkit gitu, bisa menunjukkan diri atau memaksimal kualitas yang dia miliki gitu. Ya. Contoh pemainnya ya, lagi. maksudnya contoh abang nggak bisa kasih contoh orang lain karena memang abang tidak lihat. Tapi yang abang kasih contoh dengan tim yang abang saat ini pegang di Bandung. Ya. Tidak ada bantuan dari pemerintah, juga tidak bantuan dari pihak swasta. Tapi saat ini tanggal 8 besok kita belum jadi pribadi lapangan itu, tapi lapangan itu dikasih oleh dikasih pinjam oleh suruh pakai sama salah seorang pengusaha di Bandung. Dan kita sudah renovasi. Tanggal 8 Desember besok kita pembukaan lapangannya.
Artinya bahwa kalau macam mau lapangan itu dikasih bagus, lapangan dibagus, kalau kamu tidak, itu ada lapangan tuh. Tapi kalau kamu tinggal tunggu dana dari orang lain untuk merenovasi tuh, oh tidak ada dana ngapain? Maksudnya yang abang lihat di manajemen abang, dia datang itu juga tidak minta, tapi dibikin. Maksudnya orang semua yang kita bikin saat ini tidak pernah expose bahwa kita bikin ini, tidak. Tapi orang tahu bahwa sekarang yang kita bikin ini banyak hal yang orang sudah mulai lihat, ya. Jadi kita tidak meminta orang untuk lihat ini dong, lihat ini dong, itu yang tidak bikin. Kita jalan aja tuh. Jadi fokus ke diri sendiri aja. Jadi kita bikin pada saat kita membuahkan hasil kan pasti orang malah lihat. Nah pada saat orang lihat, contoh di klub, pada saat kamu bikin sesuatu yang bagus, tim bagus segala macam, penonton penuh segala macam, pasti pemerintah setempat juga akan bantu. Pemerintah setempat akan bantu, pasti perusahaan swasta juga akan bantu. Karena mereka kan sama-sama mau cari untung. Pada saat saya sponsor ke kamu, habis itu saya punya sponsor kan cuma nama keluar ini semua, abang tidak tahu cara kerjanya, tapi pada saat dia sponsori kan cari timbal balik. Pemerintah juga kan cari timbal balik. Nah kalau macam pada saat itu di semua pemerintah ataupun swasta juga ikut campur dalam hal itu, tapi di manajemen yang tidak bisa dikelola dengan benar, bagaimana tim itu bisa prestasi? Ya jadi yang kita bahas dari awal itu mungkin pesan-pesan lah buat pemain-pemain muda yang ada di luar sana yang sedang mungkin nanti Garuda Select bakal berangkat ke Inggris lagi, terus dari pemain-pemain yang sedang abang bina sekarang atau pemain-pemain muda yang dimanapun, maksimalin diri kalian gitu ya, maksimalin diri kalian atau maksimalin kesempatan kalian untuk mendapat ilmu dengan apa yang sekarang tuh banyak loh pembinaan gitu kan pemain muda. Kalau misalnya lo semua nggak bisa manfaatin itu, yang rugi lo sendiri. Dan salah lu sebenarnya. Jangan salahin orang lain lagi. Jangan salahin swasta ataupun pemerintah yang gitu. Jadi pada saat kamu dapat kesempatan, manfaatinlah kesempatan itu dengan benar untuk belajar. Betul. Belajar artinya bukan cuma belajar di sepak bola, tapi belajar bagaimana memanage diri. Contoh salah satu yang dari mulai ada sepak bola Indonesia sampai sekarang ini, yang abang cuma tahu satu orang pemain yang bisa memanage diri, cuma Bambang Pamungkas. Itu yang abang maksudnya pemain-pemain misalkan mereka mau belajar, tanya sama dia. Karena yang abang tahu semua pemain pada saat pergi dari abang mulai masih bermain sama dia sampai pensiun, dia mungkin satu-satunya pemain yang selalu pergi dengan laptop. Yang selalu buka laptop untuk belajar, cuman dia. Jadi mau belajar bahasa Inggris, cara bicara semua cuman dia. Jadi maksudnya itu abang tahu itu juga sudah terlambat. Artinya dia tahu semua, dia main berapa kali, main di timnas, semua dia punya data komplit tentang pribadinya dia. Nah itu yang harus pemain generasi sekarang harus belajar seperti itu. Apalagi dengan dunia modern saat ini, IT yang tinggi, mereka belajar. Kamu punya bisa IT, kamu akan bisa mengakses semua itu dengan mudah. Jadi belajarlah untuk itu, untuk mempersiapkan memanage dirimu dengan lebih baik. Kalau memang abang nggak tahu caranya, tapi salah satu pemain yang terbaik untuk memanage diri itu Bambang Pamungkas. Seru banget ya. Seru banget. Oke lah kalau ini orang Apaan? Ya maksudnya cerita-ceritanya tuh selalu mendorong orang tuh untuk bahwa yang kenyataannya tuh sebenarnya ada lain gitu loh, ada layer lainnya. Kayak tadi kan kayak soal yang malas itu aja, mindset malas aja. Ya menurut gue udah berubah gitu. Dan pelajaran yang bisa diambil sebenarnya dari ceritanya Bang Rocky tadi adalah kalau usaha itu memang gak cukup untuk sekadarnya doang. Betul. Bahkan maksudnya taruhlah pelatih puas gitu, ya mungkin belum tentu cukup untuk karir dia ke depan. Iya. Lu karir tuh bukan untuk muasin pelatih gitu, ya untuk diri lu sendiri dan mungkin untuk tim ya kalau dalam konteks bermain sepak bola gitu. Nah ada satu lagi yang slogan yang selalu dikeluar oleh pemain kita, mungkin belakangan ini sudah tidak ada ya, bahwa kamu nggak sekarang nggak jadi starting lineup, pelatih bawa pemain pemain kontraknya dia. Nah mereka lupa bahwa semua orang kan punya target. Pada saat pelatih juga dipegang tim, dia kan punya target. Nah dia pasti bawa pemain-pemain yang dimana sudah pada saat dia bikin skema ataupun sistem, dia akan tarik rekrut lagi untuk bikin tim itu jadi solid. Dan pada saat itu dia selalu bikin regenerasi. Tapi kalau macam pemain itu bisa berpikir dengan positif,
kok dia bisa ya, kok saya nggak bisa ya. Oh, Artinya itu yang belum. saya harus belajar, oh pelatihnya ini maunya seperti ini. Ya. Saya harus berusaha merubah apa yang saya punya, saya harus berusaha untuk ngikutin apa yang dia punya. Jadi artinya berusaha untuk beradaptasi dengan apapun yang terjadi akan membuat kamu bisa cepat. Betul. Jadi nanti buat pemain-pemain muda yang di luar sana jangan kayak gue, Van ya. Gue ini salah satu pemain yang gagal, Bang. Kayak Evan aja nggak Kayak apa-apa. Gue udah ngamen bola dari Februari nih. Tapi kan main terus ya, streaming terus. Karena gue ngedengar cerita dari Bang Rocky tadi, dia kayak gue ngerasa anjir gue emang salah dari dulu. Gue salah satu pemain gagal juga sih, Bang. Dulu pernah main di dulu masih ada divisi 1, divisi 2 kan. Gue tuh pernah main divisi 2 juga. Terus Liga Pro Futsal juga. Ya sampai sekarang gak jadi apa-apa gitu karena ya yang Bang Rocky cerita yang gak gue lakuin gitu loh. Ya udah setelah latihan main ya udah gitu aja, kayak dapat uang oke main gitu-gitu. Nggak benar-benar nggak dilakuin apa yang buat tunjukin kualitas gitu. Ya buat pemain-pemain muda di sana yang lagi dengar podcast kita sekarang nih sama Bang Rocky, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Betul. Oke. Cukup Anda, Bang Rocky. Terima kasih banyak Sama-sama. atas kesediaannya hadir di podcast Super Soccer. Betul sekali. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ngobrol bareng-bareng ya, Bang. Nanti kunci tahun lagi, akhir tahun 2021 lagi baru. Sensi banget. Ya kan ini sudah ke 30 ya? Iya, 38. 38, wah bener-bener loh. Padahal tiap hari WhatsAppan loh. Wah, Tiap hari. Tiap hari WhatsAppan sama Bang. Ini yang kita bikin baru nih Bang. Ini bagaimana? Kurang lebihnya seperti apa nih Bang? Iya gini. Buka rahasia dapur ini. Ampun gua. Enggak Bang, Abang di mana sih? Kalau dalam Jelas aja diundangnya 30 episode sekali. Buka rahasia dapur sekali diundang. gimana ya? Tiap hari WhatsApp. Ini sudah 38. Dan entar lagi Desember, entar lagi 2021 baru diundang sama dia. Wah benar-benar loh Pak. Kecuali kalau kita, kalau abang sama dia nggak pernah ketemu, nggak pernah WhatsApp, ya wajar. Nggak tahu dia kerja di sini, lo. Tenang. Ada lagi. Nah, nggak lu benar-benar nggak mungkin. Pasti pendengar juga pada pengen kan? Iya. Dengar lagi kan si Bang Rocky marah-marah gitu kan. marah-marah. Iya, Bang Rocky apa yang capnya utamanya? Marah-marah. Marah-marah tapi ada ilmu yang disampaikan. Saya kan ini podcast tuh gak ada gambar, dia lagi nunjuk-nunjuk gitu ya. Kayaknya dia tuh. Gitu, Kita dari tadi tuh ditunjuk-tunjuk Pak. iya, jempol telunjuk itu tuh. Oke. Wah bisnis nyoblos di mana? Oke Bang Rocky, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan Van ya. Jangan lupa juga kita bisa nonton pertandingan Premier League akhir pekan ini ya. Akhir pekan ini Bundesliga balik lagi. Terus nanti juga ada Liga Belgia juga kan. Terus Dan sama yang pastinya harus ditunggu Garuda Select. Oke, Bang Rocky terima kasih. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi nanti ya. Sip. Oke. Oke Van, terima Sampai kasih jumpa Van. di episode berikutnya. Betul, 39. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye, selamat sore.